Eksistensi KKB Papua dikutip dari merdeka.com. Sulit mengetahui jumlah persis anggota kelompok kriminal bersenjata alias KKB di Papua. Padahal tidak sedikit anggotanya yang ditangkap aparat. Tak kunjung terhitung pula yang tewas dalam baku tembak. Mabes Polri sempat menyatakan jumlah anggota KKB sekitar 150 orang. Masih ada kemungkinan jumlah anggota dan simpatisan mereka lebih besar dari perkiraan polisi. Mereka tersebar di berbagai wilayah. Dari data BNPT, ada kelompok Yambi yang dipimpin oleh Lekagak Telegan, berada di wilayah Kabupaten Puncak Ilaga. Di wilayah Kabupaten Puncak Jaya ada dua kelompok, yakni kelompok Tinggi Nambut yang dipimpin oleh Goliat Tabuni dan kelompok GOM dipimpin Militer Murib dan Peni Murib. Kelompok Lani Jaya dipimpin Purom Okiman Wonda. Ada juga kelompok Nugama yang dipimpin Egyanus Kagoya. Berada di wilayah Kabupaten Duga, Pok Tembagapura dipimpin Ayap Waker dan Sabinus Waker. Mereka berada di wilayah Kabupaten Mimika. Dan kelompok Intan Jaya, wilayah Kabupaten Intan Jaya. Dan kelompok Kali Kopi dipimpin Joni Botak, berada di Kabupaten Mimika. Mereka itu warga masyarakat yang preman, tidak punya pekerjaan. Ungkap mantan Kapolda Papua Komjen Paulus Waterpau saat berbincang dengan merdeka.com pekan lalu. Selama ini mereka hidup berkelompok, menjadi penghuni pegunungan dan hutan, menjauh dari peradaban. Pengakuan Paulus Waterpau, mereka hidup dari hasil tindak kejahatan, seolah menjadi budaya, turun-temurun dilakukan setiap generasi di KKB. Paulus memberi penjelasan, para KKB muda melihat pengalaman senior-seniornya. Mereka memperlihatkan cara mendapatkan uang dengan cara kekerasan. Cukup memalak dan memeras orang lain, bahkan merampas senjata aparat keamanan. Dengan begitu mereka bisa pegang senjata. Berbekal senjata mereka kembali melakukan pemerasan untuk mendapatkan uang. Mereka menikmati hidupnya dengan cara-cara seperti itu. Kebanyakan dari anggota KKB yang memasuki usia senja sudah kembali ke pelukan NKRI, kembali ke masyarakat. Mereka melakukan kegiatan yang positif. Sementara sisanya di KKB saat ini rata-rata berusia muda. Dari mereka kebanyakan anak-anak mudanya mungkin hanya ikut-ikutan. Ujar dan Rem 173 garing PVB Brigjen Taufan Gestoro. Kelompok ini melakukan generasi, merekrut anggota dan simpatisan baru, membidik kalangan pemuda dengan cara membentuk kelompok pemuda di tengah masyarakat, lalu memberikan fasilitas mencukupi urusan perut, bahkan diberikan anggaran. Analisis Paulus Waterpau, mereka melakukan rekayasa cipta kondisi untuk menarik simpatisan kalangan pemuda. Itulah keberlanjutannya. Rekayasa lain dari sisi politik. Mereka terus berusaha menjaga eksistensi kelompok separatis dengan cara masuk dalam lingkaran pemerintahan. Pemenangan pemilihan desa, kabupaten, dan seterusnya seperti itu. Perilaku preman yang sudah menjadi budaya dan turun-temurun itulah tidak bisa diselesaikan oleh aparat keamanan.
sepenuhnya perlu campur tangan mengambil kebijakan. Dalam hal ini pemerintah, kelompok pemuda harus dijauhi dari kemungkinan terlibat dalam KKB. Termasuk jika ada di antara mereka yang memiliki hubungan kekerabatan dengan simpatisan atau anggota KKB. Mereka harus dijauhkan dari rasa tertekan dan perilaku diskriminatif karena ulah kekerabatan. Karena kelompok-kelompok kekerasan ini akan hidupnya sudah membingis, terlalu keras dan terlalu lama, kata Paulus yang kini pejabat sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan PNPB ini. Dalam menumpas KKB ada 3 layer yang dinilai harus dibersihkan. Pertama, anggota KKB itu sendiri. Selanjutnya simpatisan. Yang ketiga adalah simpatisan dan donatur. Yang ketiga ini kita tidak bisa masuk karena dia berada dalam skema birokrat. Ucap pengamat militer Universitas Padjadjaran Muradi. Pemerintah Presiden Jokowi terkait konflik Papua sudah jelas, yakni melalui pendekatan kesejahteraan. Tidak melupakan penindakan hukum yang proporsional bagi pelanggaran kemanusiaan. Demikian juga arahan Panglima TNI juga jelas tentang kebijakan baru pengalaman di Papua menggunakan pola pendekatan teritorial dan sosial. Ucap Deputi Bidang Polhukam Jelaswari Pramondawardhani. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa sudah memberi perintah mengedepankan komunikasi dalam mengatasi konflik Papua. Pengalaman selama ini, penyelesaian konflik dengan pendekatan kekerasan atau senjata tidak menyelesaikan masalah, justru menambah panjang daftar korban kedua belah pihak. Kita coba dengan cara yang humanis lah. Kedepannya nilai kemanusiaan itu saja. Tutur dan Rim Brigjen Taufan Gestoro. Jelaswari melanjutkan konflik Papua dan eksistensi KKB di dalamnya tidak bisa dilihat secara parsial, homogen dan menggeneralisasi segala urusan. Apalagi bicara Papua dengan kondisi geografis yang unik, suku dan wilayah adat. Penyelesaian konflik tidak seperti pendekatan daerah lain. Pengamat militer Muradi menilai pendekatan soft power era Presiden Joko Widodo dinilai belum menyentuh akar permasalahan konflik di Papua. Membangun heart and mind warga Papua agar tetap NKRI. Pendekatan ini belum maksimal. Membangun hubungan dengan warga Papua tidak akan pernah tuntas. Karena NKRI harga matinya lebih ke soal jargon, bukan soal mat.